Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah ketemu lagi. Berjumpa lagi. Belajar lagi. Daring lagi. Ya daring, ya daring. Daring lagi ya, alhamdulillah. Apa kabar semua kelas 4 siswa-siswi SD Darul Maniyah yang salih-salihah? How are you? Kumaha damang kumaha? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Bi khair. Alhamdulillah. Masya Allah. Kali ini kita berjumpa lagi, belajar lagi PAI ya, alhamdulillah. Baik. Walaupun masih belajarnya sistem apa ya? Sistem begini tetap harus semangat. Mari kita awali pelajaran semester 2 ini dengan semangat. Kita sama-sama belajar untuk menggapai ilmu yang banyak yang manfaat. Dan untuk itu kita awali semua dengan membaca doa. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, berbahagia, alhamdulillah, harus bahagia, tetap semangat, nggak boleh cepetut, nggak boleh lemes, nggak boleh loyo, harus semangat ya. Kita belajar PAI semester 2 ini kita awali di bab 8. Kita akan belajar pada kali ini, belajar tentang amanah, tentang gemar membaca, tentang kita pantang menyerah. Jangan putus asa, pantang menyerah ya. Baik, siapkan bukunya. Nah, siapkan bukunya ya. Kali ini kalian dengarkan pelajarannya. Simak baik-baik. Mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan belajar tentang pertama amanah. Amanah ya. Amanah. Amanah itu apa amanah? Ya, itu kita akan bahas. Jadi gini. Amanah, kalian juga harus lihat bukunya ya. Lihat bukunya halaman 74, 75, ya, 76, 77. Pokoknya kalian siapkan. Kita bahas dulu halaman 75, amanah. Amanah itu adalah kata sifat yang artinya adalah sebuah kepercayaan. Kata sifat yang artinya adalah kepercayaan. Yang dipercayakan atau dititipkan, dipertanggungjawabkan kepada yang berhak untuk menuntutnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu amanah. Jadi amanah artinya adalah sebuah kepercayaan. Sebuah kepercayaan yang dipercayakan oleh Allah yang berhak untuk menuntut haknya, mempercayakan tentang yang dititipkan kepada kita. Ya. Dan kita semuanya ini adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mampu menjaga amanah atau kepercayaan baik-baik namanya amin. Namanya amin. Ya, namanya amin. Amin, namanya amin. Ingat, orang yang mampu menjaga amanah baik-baik namanya amin. Ya, makanya Rasulullah Nabi kita Muhammad dulu dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya karena mampu bertanggung jawab dengan amanah. Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin, yang dipercaya. Dan kita ini semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan diminta, ditanya sama Allah.
kita udah dipercaya sama Allah, kita akan ditanya oleh Allah. Ya, lihat tuh dalam surat An-Nisa ayat 58 di halaman 75 ada ya, ada kalimat yang paling depan surat An-Nisa ayat 58 bunyinya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad memberikan amanah kepada berhak yang orang yang menerimanya, yang berhak untuk menerimanya. Ya. Tapi orang yang diberikan amanah ini akan dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenapa kita dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasannya satu, kita ini satu-satunya makhluk Allah. Makhluk Allah tuh banyaknya luar biasa, sangat banyak. Tapi manusia satu-satunya makhluk Allah yang dilengkapi oleh akal pikiran, oleh nafsu, oleh keinginan, oleh tubuh yang sempurna ini. Satu-satunya makhluk yang paling pantas untuk mendapatkan amanah atau kepercayaan. Di makhluk-makhluk yang lain nggak pantas, hanya manusia yang pantas. Nah, itu yang pertama. Nah, pertama itu satu, kita harus jadikan amanah ini untuk memelihara alam semesta. Ini alam semesta, lingkungan kita harus kita jaga. Ini amanah dari Allah. Jangan nebang pohon sembarangan. Jangan gunduli hutan sembarangan. Jangan rusak alam sembarangan. Buang sampah sembarangan. Itu nggak amanah. Makanya kalau punya sampah, sampahnya dibuang di tong sampah. Jangan dibuang di jalan-jalan. Jangan dibuang di pinggir jalan. Jangan dibuang kemana-mana. Na'udzubillah. Ya, kita akan ditanya oleh Allah. Makanya yang di rumah harus rajin tuh, bersih-bersih, membantu orang tua nyapu, mencuci piring, mau cuci baju sendiri, itu membantu, itu sama dengan kita ibadah kepada Allah. Karena kita bertanggung jawab dengan amanah, ya. Atau kedua, kita akan ditanya oleh Allah tentang amanah kita terhadap agama. Kita diciptakan oleh Allah jadi manusia. Allah memberikan kewajiban kepada kita untuk sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, haji kalau mampu, ibadah dengan yang lain sebaik-baiknya. Ini bisa nggak kita amalkan? Ini harus kita tuntaskan. Sholat harus tuntas, puasa harus tuntas, haji kalau mampu juga harus tuntas, harus amanah. Kalau kita nggak bagus amanahnya, aduh, nanti ditanya sama Allah, ya. Orang yang mampu melaksanakan amanah dengan baik ini, maka dia akan menjadi orang yang memiliki ketenangan dalam hati. Amanahnya ia bisa lakukan, dia akan tenang hidupnya, tenang hatinya, karena merasa tidak bersalah. Udah sholat, rajin bersih-bersih, rajin bantu orang tua, rajin belajar, rajin puasa. Wah, itu orang yang amanah, hidupnya tenang. Karena apa? Ngerasa nggak dosa, nggak dikejar-kejar sama masalah. Ya, itu. Yang kedua, semuanya itu orang yang rajin dengan dia melaksanakan amanahnya, menjalankan amanahnya, dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan hidup enak karena dia nggak pernah bohong, nggak pernah dusta, nggak pernah merusak alam, merusak keharmonisan, merusak kebaikan, merusak, bahkan tidak pernah merusak diri sendiri. Dia hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya, menjadi amanah. Jadilah orang yang amanah. Cara amanah untuk seorang pelajar bagaimana, Ustaz? Caranya amanah dengan belajarnya. Amanah dengan belajarnya, ya. Tugas-tugas yang ada itu kalian selesaikan dengan baik. Pelajar itu kewajibannya diberikan tanggung jawab amanah untuk belajar, membaca, menulis.
baca, tulis, maka kalian akan tenang ketika ujian. Ya, yang suka baca, suka nulis, kalau lagi ujian tenang. Karena apa? Karena sudah tahu. Tapi yang nggak pernah baca, yang main mulu, yang ngebolang mulu, aduh, naudzubillah. Hati-hati ya, hati-hati. Makanya harus amanah. Sholat jangan ditinggalin, ya. Belajar jangan ditinggalin, ya. Kemudian yang kedua, kita belajar gemar membaca. Ayo, seorang siswa ya, harus gemar membaca. Orang baca itu orang hebat. Lihat tuh halaman 78. Orang itu kalau rajin membaca, maka dia akan bertambah mulia. Karena tambah ilmunya, ini nanti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggi setinggi-tingginya. Jadi orang yang berilmu, rajin baca, derajatnya akan tinggi. Jadi orang sukses. Di dunia sukses, akhirat sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia hasanah enak, di akhirat hasanah enak juga. Wa qina adzabannar, bebas dari api neraka insya Allah. Makanya belajar, baca biar pinter. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berfirman begitu. Kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang di antara kalian, yaitu orang-orang yang diberikan ilmu, dan beberapa orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang beriman. Orang yang diberikan ilmu, beriman, diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo rajin belajar. Yang kedua, orang kalau rajin membaca, ingatannya akan kuat. Sering baca, jadi apa-apa ingat. Ditanya bisa, disoal bisa. Dia hebat karena suka membaca, ingatannya banyak. Ya, ini bisa, itu bisa, ini semua ingat. Tapi kalau nggak rajin baca, ditanya, kamu tahu nggak cerita ini? Kamu tahu nggak yang itu? Kamu tahu nggak yang? Ketahuan nggak pernah baca. Makanya baca. Yang ketiga, memperluas wawasan. Kalau kita baca, kita akan tahu apa aja, tahu sana, tahu sini, tahu begitu, tahu begini, tahu semuanya, akan luas wawasan kita. Yang ketiga, kita berkeliling dunia dengan gratis. Jadi kalau ingin keliling dunia dengan gratis, gampang caranya. Baca. Ya, pengen tahu Amerika, nggak harus ke Amerika, cukup baca. Oh, di Amerika itu begini-gini, kita baca. Oh, di Belanda begini-gini, kalau tahu dari baca. Oh, di Italia begini-gini, di Mekah begini-gini, di Bali, di Indonesia, di mana aja. Orang yang rajin baca berkeliling dunia gratis dari bacanya. Terakhir, tahu keadaan zaman. Orang yang rajin baca atau update namanya, terus update, tahu sekarang ada apa tahu. Ya, ini adalah orang yang rajin baca. Terakhir, pantang menyerah. Kalian tidak boleh pantang menyerah, harus tetap semangat. Jangan sampai pantang menyerah, harus tetap rajin belajar. Jangan sampai kendor, jangan. Terus maju biar sukses, biar hebat. Males Ustadz belajarnya, paksain, pantang menyerah. Males, paksain, paksa. Pasti bisa. Pasti bisa. Cirinya bagaimana? Ciri dan caranya. 1, rajin belajar dan rajin bekerja. Tidak boleh putus asa, menghargai pendapat orang lain, mendengar nasihat dan saran orang lain, bersaing dalam hal-hal yang positif. Wow, teman rajin baca, harus lebih rajin baca lagi. Teman rajin baca Quran, harus lebih rajin baca Quran. Teman rajin sholat, harus kita juga rajin sholat. Terus bersaing yang baik. Punya teman berprestasi ini, kamu juga harus berprestasi. Terus bersaing. Selalu ingin maju, jangan ingin mundur. Kalau maju hebat, mundur, kalah, maju, hebat, mundur, kalah, ya. Harus terus maju.
Yang terakhir, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ditolong oleh Allah, karena yang punya kemajuan, yang punya kehebatan, yang punya kekuatan, yang punya segala-galanya adalah Allah. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan hamba orang yang sukses. Berikan hamba kekuatan yang hebat, agar tidak malas belajar, agar tidak malas bekerja, agar tidak malas berbuat baik. Ya Allah, tolong hamba. Doa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini saja pertemuan kita kali ini. Amanah, rajin membaca, dan tidak boleh pantang menyerah. Apalagi sekarang ini di masa-masa pandemi, tidak boleh pantang menyerah. Harus semangat. Kita hadapi situasi pandemi COVID-19 dengan cara yang sebaik-baiknya. Selalu gunakan masker. Ustaz juga bawa masker. Ya, harus gunakan masker. Jaga kesehatan, makan yang bergizi. Jangan sering-sering berkumpul-kumpul di tempat yang ramai. Jaga jarak. Ikuti protokol kesehatan. Kita harus semangat, kita harus tetap sehat. Jangan sampai kita nggak semangat, lalu kemudian kita termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah, ya. COVID-19 kita hadapi dengan semangat yang keras. Ulang lagi, COVID-19 kita hadapi dengan semangat yang keras, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Indonesia segera bebas dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Buah duku, buah kedodong. Apa artinya? Iya, maafin aku dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.